Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus Netmat. Kali ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri setengah sudut. Jadi rumus sinus, kosinus, dan rumus tangan untuk setengah sudut. Ini untuk kelas 11 matematika peminatan. Nah, pada video-video sebelumnya sudah kita pelajari beberapa rumus trigonometri. Kali ini kita mempelajari tentang rumus trigonometri setengah sudut atau ada buku yang menyebutnya sudut pertengahan. Nah, rumus-rumusnya yang sudah dijelaskan di buku paket juga sudah ada, buku paket matematika. Nah, yang pertama misalkan sin setengah A, sudutnya adalah A. Bisa nama sudut, bisa alfa, gamma, beta, dan lain sebagainya. Ini saya menuliskannya dalam A, sin setengah A. Nanti sama dengan ini ada plus minus. Ini nanti tergantung sudutnya itu di kuadran berapa. Ya, masih ingat nilai-nilai positif negatif untuk sinus, kosinus, dan tangan di beberapa kuadran. Kuadran 1 yang positif apa, kuadran 2 yang positif negatif apa, dan seterusnya. Nah, ini positif negatif ini untuk nanti tergantung sudutnya ini di kuadran berapa. Nah, untuk sin setengah A ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A dibagi 2. Nah, kemudian untuk cos setengah A ini, nah bedanya di sini. Yang sin itu pengurangan, ini penjumlahan. Kemudian yang tangen, nah tangen itu sin per cos. Jadinya nanti 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah cos A. Nah, ini adalah rumus trigonometri setengah sudut. Nah, sebagai contoh, ada 3 soal. Tentukan nilai dari sin 22,5, cos 67,5, tangen 112,5. Nah, ini ada tengah-tengahnya, ada koma-komanya, setengah-setengahnya itu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita langsung aja. Nanti mungkin di video ini ya, kita bahas yang satu soal saja, yang A. Nanti ini saya kasih petunjuk, coba dikerjakan sendiri. Nah, yang A ya, sin 22,5, 22,5. Yang A, nah ini yang ditanyakan itu adalah sinus 22,5 derajat. Nah, yang kita punyai, yang kita hafal nilai-nilainya itu kan rumus-rumus trigonometri untuk sudut istimewa ya. Nah, kita ubah 22,5 itu kan dari, jadi sin ini tetap sin. Ini tetap sin. Nah, 22,5 itu kan setengah dari 45 derajat. 45 derajat sudut istimewa kan? Setengah kali, ini kali ya. Setengah kali 45 derajat itu kan sama dengan 22,5. Nah, nanti yang 67,5 juga sama. Berarti 67,5 itu setengahnya dari berapa? Ya, setengahnya dari 135. Nah, 112,5 itu setengahnya dari 225. Nah, itu petunjuk untuk yang B dan C. Nah, sekarang ke A dulu. Sin 22,5. 22,5 itu kita ubah menjadi setengah kali 45 derajat. Sehingga bentuknya nanti menjadi, nah seperti ini. Sin setengah A. A-nya berapa? A-nya adalah 45 derajat. Sehingga bisa kita tulis, kita gunakan rumus ini. Nah, ini ada plus minus. Yang kita pakai yang mana? Kita lihat, ini di kuadran berapa? 22,5. Ya, kuadran 1, nilai sinusnya itu positif, berarti ini positif, tapi tidak usah kita tulis ya. Langsung, tapi kalau yang negatif ditulis. Kalau yang positif tidak usah ditulis. Ini langsung akar dari, nah akar dari, nah tinggal ini, 1 dikurangi cos A-nya berapa? Nah, A-nya adalah 45 derajat. Dibagi 2. Nah, seperti itu. Nah, ini rumusnya sudah diterapkan, tinggal kita hitung. Sama dengan akar tetap, nah ditulis akar dari 1 dikurangi
cos 45 harus hafal di kuadran 1. Ya, setengah akar 2. Ini kalau tidak hafal ya tidak bisa, nanti pekerjaannya salah. Dibagi 2. Nah, sampai ini mungkin kalau soalnya pilihan ganda itu tidak ada jawaban yang bentuknya seperti ini. Harus bisa kita sederhanakan. Kalau soalnya IC sampai ini masih dapat nilai, gitu ya. Tapi kalau pilihan ganda sampai sini mungkin tidak ada jawabannya yang bentuk seperti ini. Harus disederhanakan dulu. Ini akar tetap. Nah, ini 1 dikurangi setengah akar 2 bisa kita tulis 1/2. 1/2. Ini dikurangi setengah dibagi 2. Ya, 1/4 ya, jangan sampai salah. 1/4 ini akar 2. Masih ada belum ada jawaban yang seperti itu di pilihannya. Misalkan dilanjutkan lagi. Oh, ini setengah dikurangi 1/4 akar 2. Ini bisa kita faktorkan atau istilahnya 1/4-nya dikeluarkan. Jadi 1/4 kali. Nah, ini supaya setengah berarti 1/4 kali 2 dikurangi. Nah, ini tinggal 1/4 kali ini akar 2. Nah, kemudian sama dengan, nah ini bisa diakar 1/4 diakar, itu sama dengan setengah. Akar dari 1, 1, akar dari 4, 2. Kali, nah masih dikalikan dengan akar. Nah, ini masih ada akarnya. Setengah akar yang di dalam akar ini berarti 2 dikurangi akar 2. Ya. Ini silakan nanti dicoba yang 67,5 atau ya bolehlah yang B, nanti yang C dikerjakan sendiri ya. Ya, yang B ini cos 67,5. Gimana? Tetap cos, tapi 67 diubah menjadi setengah kali 67,5. Ya, 135 derajat. Oh, berarti nanti sudut yang dipakai A-nya itu adalah 135. Nah, 67,5 cos. Positif atau negatif? Positif yang dipakai. Berarti tetap positif. Tidak usah kita tulis. Akar. Nah, karena cos, ini 1 ditambah. 1 ditambah cos A-nya 135 derajat. Sama dengan, oh ini per 2. Ya, masih per 2. Sama dengan akar 1 ditambah cos 135 di kuadran 2. Berarti sama dengan negatif setengah akar 2 ya. Ini langsung kita pakai negatif. Nah, karena positif menjadi ini negatif ya. Dikurangi setengah akar 2. Dibagi 2. Ternyata sama ya. Ya. Nanti bisa dibuktikan kalau mau dicek pakai kalkulator. Nah, langkah selanjutnya ya sama. Ini akar 1/2 dikurangi setengah bagi 2 1/4 akar 2. Sama dengan, nah sama persis sampai sini. Akar ini 1/4 kali 2. Ini kali 1/4 kali 2 kan setengah. Nanti dikurangi akar 2. Nah, ini 1/4 kali akar 2. Nah, ini. Sama dengan akar 1/4 itu setengah. Dikalikan akar 2. Dikurangi akar 2. Ternyata sama. Ya, sama. Kenapa? Nah, karena kalau sin A itu sama dengan cos 90 dikurangi A. Nah, itu sama ya. Nah, ternyata hasilnya sama.
nanti bisa dibuktikan pakai kalkulator. Nah, yang C ini juga nanti dicoba. Ini tangan 112,5 itu setengah kali 225 derajat. 225 itu kan sudut istimewa juga. Nah, ini nanti tinggal dilanjutkan hasilnya nanti seperti apa. Oke, sampai di sini video ini. Terima kasih sudah belajar di Mas Agus NetMath. Silakan tulis di komentar jika ada pertanyaan atau koreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.